menamakan dirinya Grup Kami Medan. Sedang pendalaman dan kita sudah lakukan penangkapan. Ada berapa orang yang diamankan, Jenderal? Orang banyak berdiam diri, membiarkan kerusakan demi kerusakan. Bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasi. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Gatot Nurmantio mengatakan Ahmad Yani didatangi 20 polisi mau ditangkap. Gatot Nurmantio mengungkapkan salah seorang petinggi kami, Ahmad Yani, mau ditangkap 20 polisi. Sebanyak 20 polisi datang ke rumah Ahmad Yani di kawasan Keramat Raya. Gatot Nurmantio merasa sangat heran polisi masih incar anggota kami yang mendatangi rumah untuk dilakukan penangkapan seperti lainnya. Aksi mau ditangkapnya Ahmad Yani itu dilakukan polisi beberapa hari lalu. Tapi Ahmad Yani lolos dari penangkapan meski polisi telah mengantongi surat perintah penangkapan. Tadi malam, eksekutif komite Dr. Yani sekitar pukul 7:30 di Keramat Raya didatengin kurang lebih 20 orang akan ditangkap. Jelas Gatot dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One pada Rabu 21 Oktober 2020. Saat akan ditangkap, Yani menolak langkah polisi untuk menangkap dirinya. Ahmad Yani menjelaskan jika dirinya tak melakukan kesalahan apapun, walaupun saat ini petugas kepolisian menerangkan membawa surat perintah penangkapan dirinya. Ahmad Yani malah bertanya balik kepada polisi soal kesalahannya hingga dirinya harus ditangkap. "Saya yang membawa surat perintah untuk membawa dan menahan Anda." Dia tanya, "Salah saya apa?" Jelas Gatot menirukan ucapan Ahmad Yani. Ditanya balik soal kesalahannya, polisi tidak bisa menjawab terkait pasal yang dia langgar hingga Yani harus mengikuti prosedur penangkapan yang akan dilakukan polisi kepada dirinya. Polisi enggak bisa menjawab, pasal apa yang saya langgar, gak bisa dijawab juga. Panggil pimpinannya, akhirnya pimpinannya datang. Komunikasi dengan pemeriksa di Bareskrim, ujar Gatot. Gatot juga mengungkap kondisi lain di mana banyak anggota kami juga sudah ditangkap dan menuruti perintah penangkapan melalui surat yang dibawa petugas. Ada beberapa anggota yang menurut saya saat ditangkap ataupun pihak berwajib karena tidak terlalu memahami masalah hukum. Mereka ini adalah orang-orang yang masalah hukumnya tidak begitu paham secara detail, tetapi mereka adalah warga negara yang baik, kata Gatot. Sebelumnya, Gatot sendiri mengungkap pendukung keputusan terhadap pengesahan Omnibus Law tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan menurut Gatot, ketika dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI, mengungkap Presiden itu pusing meningkatkan investasi karena di negara kita ini kayak hutan belantara undang-undang. Di mana undang-undang ini sudah banyak tumpang tindih, ke PP, ke Perpres, sampai ke peraturan daerah, kata dia. Artinya, kata dia, ketumpang tindihan itu yang membuat niatan investor menaruh dana di tanah air menjadi ragu. Maka dari itu kemudian dibutuhkan undang-undang yang merangkum semuanya di mana birokrasi menjadi lebih simpel, ada jaminan investasi, aparatnya bersih, bisnis menjanjikan dan akuntabilitas yang tinggi. Sehingga dengan demikian pengusaha itu kemudian memiliki kepastian. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini juga salah satu tujuannya sangat mulia karena investasi akan datang. Roda ekonomi berputar, pajak banyak sehingga sandang pangan masyarakat bisa terpenuhi, kata Gatot. Di samping itu, Gatot mengaku jika tekanan terhadap pemerintah sangat tinggi sebab tiap tahun bertambah 3 juta tenaga kerja baru, di mana 1 juta diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi, maka akan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja. Nah, makanya harus ada investasi baru dan akumulasi ini harus dibuat terobosan. Permasalahan ini yang dihadapi Presiden, kata Gatot Nurmantio. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Gatot Nurmantio kembali menyinggung penangkapan 3 aktivis kami di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC.
hal itu dia lakukan. Gatot Nurmantio saat hadir sebagai bintang tamu di Indonesia Lawyers Club pada Selasa 20 Oktober 2020 tadi malam. Di acara Indonesia Lawyers Club itu, pada Selasa malam tersebut tema yang menarik, bahkan Gatot Nurmantio juga menyinggung soalnya dia mantan panglima seperti macan bukan kucing. Yakni tema setahun Jokowi Ma'ruf dan pandemi sampai demonstrasi. Selain Gatot Nurmantio, hadir pula beberapa tokoh nasional, di antaranya Rizal Ramli, Muldoko, Mahfud MD hingga Sujiwo Tejo. Para tokoh tersebut memberikan tanggapannya mengenai masa lalu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Saat diberi kesempatan oleh Karni Ilyas, Gatot Nurmantio juga ikut memberikan pendapat. Di awal argumennya, Gatot Nurmantio menyinggung penangkapan 3 aktivis kami. Diketahui 3 aktivis kami yakni Anton Permana, Jumhur Hidayat, dan Sahgana Nainggolan ditangkap pihak kepolisian. Penangkapan dikarenakan mereka diduga terlibat dalam aksi kerusuhan demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam penjelasannya, Gatot Nurmantio mengaku bahwa dirinya tidak akan takut perihal penangkapan 3 aktivis kami tersebut. Saat ini mantan Panglima TNI, ujar Gatot, kalau dilihatin 3 orang anggota TNI yang diborgol terus, saya takut, saya minta maaflah bagaimana saya menjaga adik-adik saya yang kini menjabat sebagai Panglima TNI, lanjut Gatot. Gatot Nurmantio mengaku jika dirinya takut, maka Panglima TNI akan jadi omongan orang. Akan jadi omongan orang itu jabat masih gagah kayak macan, begitu pensiun kayak kucing tuh Gatot. Nah, kalau Panglima TNI kayak kucing, anggotanya malah kucing kurap, sambung Gatot. Sementara itu, Presidium Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia atau KAMI Gatot Nurmantio mengatakan bahwa aksi nekatnya adalah bagian dari menjaga marwah TNI sekaligus menjaga harga diri prajurit muda TNI. Baru-baru ini Gatot ditolak bertemu anggota KAMI yang ditangkap atas tuduhan provokasi aksi saat menyambangi Bareskrim Polri. Gatot menilai aksinya itu sebagai tindakan nekat, tapi sebagai mantan Panglima TNI, dia merasa bertanggung jawab atas anggota-anggotanya di KAMI. Saya ini mantan Panglima TNI, kalau dilihatin 3 orang kami diborgol terus saya gak turun, bagaimana saya menjaga adik-adik saya di militer, kata Gatot melalui Indonesia Lawyers Club atau ILC, yang tayang di TV One pada Selasa 20 Oktober 2020. Ini kami gerakan moral di mana yang diperjuangkan adalah kebenaran hakiki, universal. Apabila kami dituduh melakukan kejahatan apapun, tanyalah pada hati nurani. Kalau tidak merasa melakukan kesalahan, tidak usah malu dengan manusia, paparnya. Gatot menyadari bahwa perjuangan kami tidak akan mudah. Dia sempat menyinggung sejumlah skenario yang mungkin saja dilakukan aparat hukum untuk menjebloskan seseorang ke penjara. Apabila orang kehilangan akal, bisa saja terjadi di mobil, tiba-tiba dikasih narkoba. Foto dengan mantan teroris dibilang teroris bisa saja ditangkap dengan Undang-Undang ITE, ungkap dia. Terakhir, mengingat tantangan yang dihadapi, Gatot meminta seluruh anggota kami untuk menyiapkan batin. Ancaman hingga ditangkap sebagai tersangka bisa menyandang dan juga menyandung perjuangan kami. Saya sampaikan, kami menyuarakan suara hati rakyat yang sulit dan menghadapi berbagai ancaman. Untuk itu siapkan hadapi ancaman, kata Gatot.